Selamat siang Bu Ros, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori pendidikan multikultural. Saya Anastasia Erda, NRP 161301817. Saya Vasinsia Fortuna Utomo, angkatan 2017. Saya Imrotul Omnik dari angkatan 2017. Nah, pada hari ini kelompok kami akan membahas tentang yang pertama ada konsep multikulturalisme dan yang kedua ada teori pendekatan multikultural. Pertama, saya akan membahas tentang konsep multikultural, di mana konsep multikultural berbeda dengan konsep keanekaragaman. Secara suku bangsa atau budaya yang menjadikan masyarakat majemuk menjadi tertekan akibat keragaman budaya yang sederajat. Multikulturalisme membahas tentang masalah-masalah ideologi yang diantaranya politik, demokrasi, keadilan, dan penegakan hukum, dan lain-lain. Menurut Suparlan 2002, upaya membangun Indonesia yang multikultural dapat diwujudkan dengan yang pertama, konsep multikultural penting bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, terdapat kesamaan pemahaman di antara para ahli mengenai multikulturalisme menjadikan poin lebih karena terjadinya dukungan yang kuat sesama para ahli tentang pendidikan multikultural. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dengan dapat mewujudkan cita-cita ini. Menurut Bloom Atmajaya 2003 menyatakan bahwa multikulturalisme sebuah pemahaman penghargaan atas budaya asing yang masuk ke dalam penghormatan dan keingintahuan tentang budaya asing. Terdapat juga paradigma dengan cara menulis menurut Cita Resmi 2003 dengan cara menyampaikan pesan tentang multikulturalisme. Ini contohnya dengan memasak, menyapu, dan melipat selimut setelah bangun tidur. Menyampaikan cerita yang berisi tentang multikulturalisme seperti dongeng legenda, menceritakan fabel, seperti itu. Untuk teori pendekatan multikultural akan dilanjutkan dengan teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teori pendekatan multikultural. Teori pendekatan multikultural ini ada yang menurut Bennett and Spalding dan yang kedua yaitu menurut Banks. Yang pertama yaitu menurut Bennett and Spalding. Bennett Spalding ini menjelaskan bahwa teori pendekatan multikultural dibagi menjadi dua, yaitu pertama pendekatan kajian kelompok atau single group studies dan yang kedua yaitu pendekatan perspektif ganda atau multiple perspective approach. Nah, yang pertama yaitu pendekatan kajian kelompok, di mana pendekatan ini tuh dirancang untuk membantu siswa mempelajari pandangan-pandangan kelompok tertentu secara mendalam, mulai dari sejarah kelompok, pakaian adat, rumah adat, kebiasaan, agama yang dianut serta tradisi dan sastra. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan perspektif ganda, yaitu pendekatan yang mengajarkan untuk memandang suatu masalah dari berbagai perspektif kelompok yang berbeda berdasarkan pada nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tersebut. Jadi solusi yang baik bagi suatu kelompok belum tentu dianggap baik oleh kelompok yang lain karena adanya perbedaan nilai-nilai yang dianut di kelompok tersebut. Sehingga pendekatan ini mengharapkan bahwa siswa dapat menyadari bahwa suatu peristiwa umum bisa diinterpretasikan berbeda oleh orang lain bergantung pada nilai-nilai yang mereka ikuti. Yang kedua yaitu teori pendekatan multikultural menurut Banks. Nah, menurut Banks ini mencetuskan pendekatan yang menggabungkan materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum atau pembelajaran di sekolah Indonesia. Dibagi menjadi 4 pendekatan. Yang pertama pendekatan kontribusi, pendekatan aditif, pendekatan transformasi, dan pendekatan aksi sosial. Untuk teori pendekatan kontribusi atau the contributions approach, yaitu ini merupakan tahap pertama untuk sebagai gerakan memperkenalkan etnis. Nah, ciri-ciri dari pendekatan ini yaitu memasukkan pahlawan dari suku bangsa atau etnis dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran. Nah, bentuk implementasinya bagaimana? Bentuk implementasinya itu dengan cara memperkenalkan beragam rumah dan pakaian adat dari berbagai etnis yang berbeda. Mendengarkan lagu-lagu daerah, menunjukkan tempat dan cara beribadah yang berbeda, mengajak peserta didik untuk mencoba makanan dari berbagai daerah secara bergantian.
Kemudian intinya dari pendekatan kontribusi ini adalah menanamkan pada peserta didik bahwa manusia hidup di dunia ini sangatlah beragam, namun mempunyai nilai yang sama. Sama-sama memiliki rumah, sama-sama memiliki pakaian, sama-sama memiliki makanan tersendiri dari daerah masing-masing, lagu tersendiri, serta cara ibadah. Nah, kemudian tujuan dari pendekatan ini yaitu mengharapkan peserta didik itu dapat mengerti bahwa ada cara yang berbeda namun maksud dan nilai yang sama, sehingga mereka dapat belajar untuk menerima perbedaan dan merasa bahwa dengan perbedaan ini itu tidak menjadi masalah, melainkan menjadi sebuah anugerah atau hal yang menyenangkan. Lanjut ke poin berikutnya, ada pendekatan aditif, di mana pendekatan ini dilakukan dengan menambahkan materi, konsep, tema, perspektif, atau pandangan terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Jadi hanya menambah beberapa materi, konsep, tema, itu perbedaannya di situ, tanpa mengubah tujuan, struktur yang pada dasarnya sudah jadi acuannya. Nah, di sini biasanya pendekatan pada tahap ini dilengkapi dengan modul dan buku agar pemahaman anak mengenai pendekatan pada tahap ini semakin lengkap dan dipahami secara utuh. Nah, implementasinya itu bisa dengan cara melengkapi perpustakaan dengan buku-buku cerita rakyat dari berbagai daerah atau negara lain, memutarkan CD atau film tentang kehidupan di pedesaan dan perkotaan dari daerah atau negara yang berbeda, jadi bisa mengenali budaya-budaya yang ada di sana, beberapa negara lain, melalui buku cerita, film, dan kita bisa melihat secara langsung bagaimana perbedaannya antar budaya di sana dan di sini. Berikut ada pendekatan transformasi, di mana pendekatan ini dapat disebut sebagai proses multiple acculturation, yakni memandang suatu hal dari perspektif lain secara umum mengenai peristiwa, etnis, sastra, musik, seni, dan pengetahuan lainnya, di mana pendekatan ini memberi kesempatan kepada anak untuk menumbuhkan kompetensinya dengan cara memandang beberapa hal ini dari sudut pandangnya sendiri, yang mana beberapa hal ini merupakan bagian kesatuan yang membentuk budaya secara umum. Nah, proses ini dapat dilakukan dengan cara mengemukakan pendapat dan berargumentasi dengan jalan pikirannya sendiri. Lalu ada membiasakan peserta didik untuk saling membantu pada kegiatan keagamaan. Berikutnya ada membentuk kelompok dengan beranggotakan dari latar belakang yang berbeda. Nah, beberapa hal ini dapat menjadi pengalaman pembelajarannya, di mana pengalaman belajarnya yang telah didapatkan oleh anak itu dapat melatih anak untuk menjadi individu yang lebih terbuka, berpikiran positif, serta berjiwa besar. Yang terakhir, ada pendekatan aksi sosial, di mana pendekatan ini peserta didik diminta untuk menerapkan langsung tentang konsep, isu, atau masalah yang sedang dipelajari, di mana pada dasarnya pendekatan ini mencakup keseluruhan elemen dari pendekatan sebelumnya, yaitu pendekatan transformasi. Untuk tujuannya sendiri dari pendekatan ini adalah menyiapkan peserta didik untuk mengambil keputusan, memiliki pengetahuan yang dimaksud di sini yakni memiliki pengetahuan multikultural yang utuh, yang lengkap, serta dapat dipahami secara tepat. Lalu nilai dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat dimanfaatkan dalam partisipasi perubahan sosial. Nah, untuk implementasinya sendiri dapat dilakukan dengan cara menjalin persahabatan tanpa melihat perbedaan,
lalu melakukan protes atau demo terhadap ketidakadilan. Nah, di sini pendekatan aksi sosial ini lebih tepat dilakukan oleh perguruan tinggi atau sasarannya mahasiswa. Lalu kemudian ada melakukan kegiatan bersama antar daerah dan bangsa demi kemajuan bersama. Lalu ada memberikan dukungan nyata bagi pihak yang dirugikan.